Halo bosku, kembali lagi di channel Tebak Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan memberikan juga sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebak Parley dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebak Parley agar saya dapat semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke, dimana dia review hasil pertandingan kemarin malam cukup bagus bosku. Oke. Dan dimana di sini Piala FA MU berakhir dengan seri, dia bermain 1-1 dengan Middlesbrough, dan di sini kita win, oke, mengambil under dan loss di handicap, oke. Dan di Hertha Berlin berhadapan dengan Bochum, yang dimana saya menahan 3/4 over 2, dia bermain 1-1, di sini juga kita kembali win. Dan Ligue 1 Prancis, yang dimana Marseille bisa menang dengan skor 5-2 di kandangnya, dan di sini juga kita kembali win, oke. Dan di Getafe berhadapan dengan Levante, yang dimana Getafe menang dengan skor 3-0, di sini kita kembali win juga bosku. Sport League Turki ada Kayaspor berhadapan Giresunspor, yang dimana saya kira tidak akan terjadi gol, ternyata di babak kedua ada Kayaspor baru bisa mencetak gol 1-0 walaupun skor tipis, tapi kita masih masuk, oke. Dan di Bill Mix Parley yang pertama kita masuk, oke. Di build pertama kita masuk, di Marseille over masuk, di Getafe over handicap 1/4 masuk, dan di Bochum kita over 2 kita draw, oke. Tapi masuk. Dan di build kedua kita mengambil under untuk MU, kita masuk, Kayaspor sama handicap masuk, dan Getafe juga kita masuk, oke. Dan di sini juga kita win. Dan di build ketiga kita hanya salah satu, oke. Saya minta maaf. Dan saya ucapkan selamat kepada bosku dan teman-temanku yang sudah mengikuti prediksi saya. Dan saya akan tetap memberikan prediksi untuk laga nanti malam, tetap di channel Tebak Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 5-6 Februari, oke. Yang dimana di sini saya langsung saja akan memberikan prediksi antara Serie A Italia. Ada Inter berhadapan dengan AC Milan, yang dimana di sini dia bermain di kandang Inter Milan. Jika kita perhatikan segi statistik kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini sama-sama memiliki statistik bagus, yang dimana 1 kali kalah, 1 kali seri untuk AC Milan dalam 5 laga terakhirnya, dan 3 kali kemenangan, oke. Dan Inter Milan 5 laga terakhirnya 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan Inter yang bermain di kandang cukup bagus, yang dimana dia tanpa terkalahkan dengan 5 kali kemenangan, oke. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhir, yang dimana Inter lebih mendominasi, oke, dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali untuk AC Milan dalam 5 laga terakhir, dan 1 kali berakhir dengan seri. Dan kedua tim ini berada di papan atas, dan untuk laga nanti malam saya cukup yakin di sini mengambil Inter dengan mengambil handicap 1/4, oke. Atau jika teman-teman nambah skor ragu, silahkan bermain di over 2,5, oke. Ini kesimpulan saya untuk Inter berhadapan dengan AC Milan. Jika teman-teman ragu, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke La Liga Spanyol, yang dimana di sini ada Celta Vigo berhadapan dengan Rayo Vallecano, oke. Bicara tentang kedua tim ini, yang dimana dalam 5 laga terakhir kedua tim ini memiliki statistik yang berbeda bosku, yang dimana jika kita bahas Rayo Vallecano dengan 3 kali kemenangannya dalam 5 laga terakhir, hanya 1 kali kalah dan 1 kali hasil seri. Dan Celta Vigo yang dimana jika kita perhatikan di sini dia 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali mendapatkan kekalahan, dan hanya 1 kali hasil seri, oke. Jika kita perhatikan Rayo Vallecano, rekor tandangnya cukup bagus dengan 3 kali meraih kemenangan dan 2 kali menelan hasil kekalahan, oke. Dan Celta Vigo yang bermain di kandang, dimana di sini dia masih mendominasi dengan seri dan kemenangan dengan 2 kali seri, 2 kali menang, dan hanya 1 kali hasil kekalahan di kandangnya, oke. Dan jika kita perhatikan kedua tim ini memang dari peringkat berbeda, yang dimana Rayo Vallecano berada di peringkat ke-8 untuk saat ini, dan Celta Vigo berada di peringkat ke-12. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhirnya, Rayo Vallecano ini masih dimenangkan oleh Rayo Vallecano dengan 2 kali kemenangan, oke. Dan 1 kali dimenangkan oleh Celta Vigo, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Dan maka dari itu saya cukup yakin di sini saya mengambil Rayo Vallecano, walaupun dia bertandang ke kandang Celta Vigo. Saya cukup yakin mengambil
Rayo Vallecano dengan menahan 3/4. Oke, atau jika teman-teman yang bosku ragu silahkan bermain di over 2. Oke. Saya lanjutkan ke Osasuna berhadapan dengan Sevilla. Dan dimana jika kita lihat dalam 5 laga terakhir kedua tim ini, Osasuna dan Sevilla ini memang sangatlah berbeda. Oke. Dimana Sevilla di sini hanya 1 kali mendapatkan kekalahan dan 2 kali hasil seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Berbeda dengan Osasuna yang dimana di sini dia menelan kekalahan 3 kali dalam 5 laga terakhirnya dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Tapi jika kita lihat dari segi rekor tandang untuk Sevilla yang dimana dia di sini hanya 1 kali kalah, 1 kali seri dan 3 kali kemenangan. Oke. Dan jika kita perhatikan Osasuna bermain di kandang yang dimana dia masih kurang bagus dengan 2 kali kekalahan, 2 kali hasil seri dan 1 kali meraih kemenangan. Oke, hanya 1 kali meraih kemenangan membuat saya lebih yakin untuk mengambil Sevilla. Selain Sevilla berada di peringkat kedua untuk saat ini, tentu Sevilla memiliki statistik yang cukup bagus. Oke. Menghadapi Osasuna dalam 5 laga terakhir, Sevilla mendominasi dengan 4 kali kemenangan. Oke. Dan hanya 1 kali hasil seri. Dan Osasuna tidak pernah menang menghadapi Sevilla dalam 5 laga terakhirnya yang dimana dia memenangkan laga yaitu Sevilla. Maka dari itu saya cukup yakin mengambil Sevilla dengan mengambil leg-legan. Atau jika teman-teman yang bosku ragu silahkan bermain di over 1/3/4. Oke. Kesimpulan saya untuk laga nanti malam, saya lanjutkan ke Bundesliga Jerman di mana ada Bayern Munchen berhadapan dengan RB Leipzig. Oke. Bicara tentang kedua tim ini, tentu Bayern Munchen ini lebih diunggulkan. Dari segi peringkat saja sudah kita lihat yang dimana Bayern Munchen saat ini berada di peringkat pertama dan RB Leipzig saat ini berada di peringkat ke-6. Tapi jika kita perhatikan kembali dari segi 5 laga terakhir kedua tim ini memiliki statistik yang sama-sama hanya 1 kali mendapatkan kekalahan. Oke. Dan 4 kali mendapatkan kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Oke. Dan jika kita perhatikan RB Leipzig walaupun saat ini berada di peringkat ke-6, tapi statistiknya cukup bagus saat menghadapi Bayern Munchen, yang dimana memang di 5 laga terakhir kedua tim ini antara Bayern dan RB Leipzig ini Munchen lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan. Oke. Dan 3 kali mendapatkan hasil seri. Tapi jika kita perhatikan kembali dalam head to head yang dimana 3 kali lebih seri ini bisa dia mengimbangi seperti Bayern Munchen bermain di kandang dengan skor 3 sama, Bayern Munchen bermain di kandang dengan skor 0-0 dan RB Leipzig bermain di kandang dengan skor 1 sama. Dan saya di sini cukup yakin untuk mengambil RB Leipzig dengan menahan 1/3/4. Atau jika teman-teman ada bosku ragu silahkan bermain di under 3/4. Oke. Kesimpulan saya untuk laga nanti malam, saya lanjutkan lagi ke Ligue 1 Prancis yang dimana di sini ada Monaco berhadapan dengan Lyon. Oke. Yang dimana jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini yang dimana Lyon masih diunggulkan. Oke. Yang dimana Lyon memenangkan laga sebanyak 4 kali memenangi dan 1 kali dimenangkan oleh Monaco dalam 5 laga terakhir kedua tim ini. Dan statistik Lyon walaupun dia saat ini berada di papan tengah, kedua tim ini sama-sama berada di papan ke tengah. Monaco berada di posisi ke-8 dan Lyon berada di posisi ke-7. Dan jika kita lihat statistik Lyon sangatlah bagus tanpa terkalahkan dalam 5 laga terakhir dengan 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Dan Lyon dan Monaco maksud saya bosku 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan. Dan bicara tentang Lyon, rekor tandangnya yang dimana tanpa terkalahkan juga bosku dengan 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Oke. Dan untuk laga nanti malam saya cukup yakin mengambil Lyon di sini dengan menahan 3/4. Atau jika teman-teman yang bosku ragu silahkan bermain di over 2,5. Oke. Kesimpulan saya untuk laga nanti malam, sekian prediksi untuk malam ini. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya silahkan dikoreksi kembali. Saya memberikan bill mix parlay yang pertama ada bill Sevilla saya mengambil leg-legan, RB Leipzig saya mengambil under 3/4 dan Lyon saya menahan 3/4. Dan di bill kedua ada Rayo Vallecano saya menahan 3/4, Inter saya mengambil over 2,5 dan
Sevilla saya mengambil over 1.34, dan di build ketiga ada RB Leipzig saya menahan 1.34, Lyon menahan 3/4, dan Inter saya mengambil handicap 1/4, dan Sevilla saya mengambil lek-lekan. Oke. Sekian prediksi untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.